Pesan terakhir dari lift 13, di sebuah pusat perbelanjaan terkenal di Jakarta, ada satu lift yang jarang digunakan oleh pengunjung maupun karyawan. Lift nomor 13. Beberapa orang mengatakan bahwa lift ini sering mengalami gangguan teknis, sementara yang lain percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah mekanis. Suatu malam, Dina, seorang karyawan toko pakaian di mall itu, harus lembur sendirian. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia buru-buru menuju lift karena sudah hampir tengah malam. Lift Januari 12 menunjukkan tanda maintenance, sehingga satu-satunya yang berfungsi adalah lift 13. Dengan sedikit ragu, Dina masuk dan menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift menutup, suara aneh terdengar dari speaker, seperti bisikan seseorang yang terlalu pelan untuk dipahami. Layar di atas pintu lift menunjukkan angka yang tidak berurutan, 13. 5, 9, 4, 2, seolah lift bergerak secara acak. Dina mulai panik, ketika akhirnya lift berhenti di lantai 2, pintu terbuka. Koridor di depan gelap gulita. Tidak ada siapapun. Tapi sebelum pintu menutup, Dina melihat sesuatu, bayangan seorang wanita berdiri di ujung lorong, wajahnya kabur, tubuhnya pucat seperti tidak memiliki warna. Lift tiba-tiba bergerak lagi, tetapi kali ini tidak ada angka yang muncul di layar. Dina merasakan tubuhnya semakin berat, udara menjadi dingin, dan bisikan dari speaker semakin jelas. "Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya tidak ada di sini." Dina menekan tombol darurat, tetapi tidak ada reaksi. Tiba-tiba lampu lift mati, meninggalkan Dina dalam kegelapan total. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan turun di lantai dasar." Pintu lift terbuka. Dina menoleh ke depan, dan yang ia lihat membuatnya menjerit ketakutan. Di luar lift, ada dirinya sendiri, tapi dengan wajah yang berbeda. Matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar, dan tangannya terulur seolah ingin menariknya keluar. Dan setelah malam itu, tidak ada yang pernah melihat Dina lagi. Keesokan paginya, mall tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Tidak ada laporan, tidak ada berita. Namun, beberapa karyawan mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Seorang petugas kebersihan menemukan sebuah ponsel tergeletak di depan lift 13. Layarnya retak, tetapi masih menyala. Ada satu pesan yang belum dibaca, "Jangan turun di lantai dasar." Salah satu pegawai keamanan, Pak Surya, mengambil ponsel itu dan mencoba menghubungi nomor terakhir yang dihubungi pemiliknya. Tidak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, ia mengecek rekaman CCTV lift pada malam sebelumnya. Di layar, terlihat Dina masuk ke lift 13 pada pukul 23.47. Ia tampak gelisah, menekan tombol berkali-kali. Kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi saat lift berhenti di lantai 2, pintunya terbuka. Dina tampak menoleh keluar, lalu mundur dengan wajah ketakutan. Tapi yang paling aneh adalah, di rekaman itu, lift tampak kosong. Tidak ada siapapun di luar lift. Lalu, layar CCTV mulai bergetar, gambarnya rusak seperti terkena gangguan. Saat kembali normal, lift sudah kosong. Dina sudah tidak ada. Pintu lift masih terbuka, tapi tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Pak Surya mengulang rekaman berkali-kali. Sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Dina menghilang. Tiba-tiba, layar CCTV berkedip sekali lagi. Kini rekaman berubah menjadi gambar statis. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dina ada di sana, berdiri di dalam lift, menatap lurus ke kamera. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh layar. Lalu, satu pesan baru muncul di ponsel yang ditemukan tadi. "Aku masih di sini." Dan sejak saat itu, lift 13 tidak pernah lagi digunakan. Tetapi, sesekali, suara bisikan masih terdengar dari dalamnya, bisikan yang memanggil nama siapapun yang berani mendekat. Setelah kejadian di ruang CCTV, Pak Surya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi manajemen mall, tetapi tidak ada yang percaya bahwa seseorang benar-benar menghilang di dalam lift. Namun, kecurigaannya semakin kuat ketika ia mengecek daftar karyawan. Nama Dina tidak ada di sistem. Seakan-akan dia tidak pernah ada. Lalu, seorang karyawan lain, Rina, mengaku pernah bekerja dengan Dina di toko pakaian. Tapi saat ia mencoba mencari foto-foto mereka di ponselnya, sesuatu yang aneh terjadi.
semua foto yang seharusnya ada hilang. Yang tersisa hanya gambar buram dengan latar belakang toko kosong. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Di salah satu foto buram itu, ada sosok yang berdiri jauh di belakang, sosok Dina. Menatapnya, 2 hari setelahnya, seorang satpam baru bernama Arif mendapat tugas patroli malam. Ia mendengar desas-desus tentang lift 13, tapi menganggapnya hanya mitos belaka. Saat melewati lift itu, ia melihat pintunya terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar suara lirih. "Tolong!" Arif langsung waspada. Ia menyorotkan senter ke dalam lift, tetapi kosong. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba pintu lift terbuka lebar, lampu di dalamnya berkedip-kedip, dan di layar tombol lift, hanya ada satu angka yang terus berkedip. 13. Tiba-tiba, ada suara langkah cepat mendekat. Arif menoleh, tetapi lorong kosong. Namun, ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang berdiri di belakangnya. Dalam kepanikan, ia melangkah mundur, dan pintu lift tertutup dengan sendirinya. Arif menghilang malam itu. Tidak ada yang melihatnya keluar dari lift. Namun, keesokan harinya, petugas kebersihan menemukan topi satpamnya tergeletak di depan lift 13. Setelah hilangnya Arif, manajemen mal memutuskan untuk mengunci lift 13. Mereka memasang rantai dan plakat besar bertuliskan, "Tanda dilarang masuk lift dalam perbaikan, tanda dilarang masuk." Namun, ada satu masalah, beberapa pengunjung mengaku masih melihat lift itu berfungsi. Ada yang mendengar bunyi bel lift berbunyi di lantai-lantai tertentu. Bahkan ada yang melihat pintu lift terbuka sendiri, dengan seseorang berdiri di dalamnya. Seorang anak kecil yang kebetulan lewat bertanya kepada ibunya, "Ibu, siapa kakak yang berdiri di dalam lift itu? Kenapa dia menangis?" Di malam hari, para pekerja renovasi dipanggil untuk membongkar lift. Mereka memeriksa jalur mekaniknya, mencoba mencari penyebab gangguan yang sering terjadi. Namun, saat mereka membuka panel dinding lift, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam lorong sempit di balik panel, mereka menemukan sebuah coretan dengan bekas goresan kuku. Tulisan itu berbunyi, "Aku masih di sini." Salah satu pekerja yang membaca tulisan itu langsung jatuh sakit keesokan harinya. Ia mengigau sepanjang malam, mengatakan bahwa seseorang memanggil namanya dari dalam dinding. Beberapa minggu setelah insiden itu, lift 13 resmi dinonaktifkan. Namun, rumor tetap beredar di antara para karyawan. Beberapa dari mereka mengaku menerima pesan misterius di ponsel mereka, dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya selalu sama, "Jangan turun di lantai dasar." Puncaknya terjadi saat seorang karyawan bernama Bayu sedang bersiap pulang. Ia tiba-tiba mendengar suara familiar memanggil namanya. "Bayu, bantu aku." Saat ia menoleh ke arah lift 13, jantungnya hampir berhenti. Di dalam lift yang seharusnya tidak berfungsi, ia melihat bayangan seseorang yang mengenakan seragam toko pakaian, seseorang yang wajahnya mirip Dina, tapi pucat, dengan mata hitam kosong. Sebelum Bayu bisa bereaksi, pintu lift tertutup dengan sendirinya. Dan pesan baru muncul di ponselnya. "Giliranmu." Seseorang berhasil merekam kejadian aneh di lift 13 dan mengunggahnya ke internet. Dalam video itu, terlihat seorang wanita berdiri di dalam lift, dengan kepala menunduk. Namun, saat orang yang merekam mencoba mendekat, wanita itu perlahan menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia lagi. Video itu menjadi viral, membuat manajemen mal akhirnya menutup seluruh area lift secara permanen. Namun, sebelum lift benar-benar dimatikan, seorang teknisi yang bertugas melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan seumur hidup. Saat ia mengecek panel terakhir, ia melihat pantulan dirinya sendiri di pintu lift yang terbuat dari baja. Tapi ada yang aneh, di dalam pantulan itu, ada seseorang berdiri di belakangnya. Kini, lift 13 sudah ditutup selamanya. Tidak ada yang boleh mendekatinya, namun, beberapa orang yang lewat di dekatnya masih mendengar sesuatu. Bisikan, tangisan pelan, atau, jika beruntung, mereka akan menerima sebuah pesan misterius di ponsel mereka. Pesan terakhir dari seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. "Aku masih di sini." Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk cerita seram lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Terima kasih.